Pemirsa, intens investigasi di balik tragedi penjarahan rumah Uya Kuya yang menghebohkan publik, muncul satu sosok tak terduga yang ikut terseret ke kantor polisi. Dia adalah Sherina Munaf. Ya, Jumat kemarin Sherina bahkan memenuhi panggilan polisi untuk menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 8 jam, dari pukul 2 siang hingga tengah malam. Bermula dari kerusuhan dan penjarahan yang terjadi di rumah Uya Kuya. Dalam peristiwa itu, sejumlah barang dilaporkan hilang, termasuk puluhan kucing kesayangan keluarga Uya Kuya. Belakangan, beberapa kucing tersebut ditemukan berada di tangan Sherina. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan polisi memanggilnya untuk dimintai keterangan. Lantas, bagaimana respon mengejutkan Sherina setelah terjadi perdamaian dengan Uya Kuya terkait kucing milik anggota DPR nonaktif itu? Bagaimana pula kecaman masyarakat Jember terhadap para pelaku penjara rumah Uya Kuya? Dan seperti apa pula pengakuan Uya Uya terkait kedekatannya dengan masyarakat Jember? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sherina, Kak Sherina mungkin sedikit Kak Sherina. Usai menjalani pemeriksaan panjang dari pukul 2 siang hingga tengah malam, sayangnya Sherina enggan bicara banyak. Ia hanya menyampaikan rasa lelah setelah menjalani proses panjang tersebut dan bergegas masuk ke mobilnya. Dan inilah respon mengejutkan Sherina usai menjalani pemeriksaan. Kenapa Kak? Alasannya ada nggak Kak? Biar berkas sampai sekarang Kak. Iya. Usai klarifikasi yang dilakukan Sherina dan juga Uya Kuya, polisi pun mengungkapkan hasil dari klarifikasi itu, di mana kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai dan menemui kesepakatan bersama. Sementara kuasa hukum Sherina menegaskan bahwa tindakan kliennya mengamankan kucing-kucing Uya yang sempat jarah massa murni didasari atas rasa kemanusiaan. Kucing-kucing itu pun dijadwalkan akan dikembalikan minggu depan. Polres Jakarta Timur, saat ini tadi kita sama-sama melakukan kegiatan klarifikasi terhadap saudari Sherina Munaf, dan tentunya saat ini kedua pihak, yaitu yang di sebelah kiri saya adalah Bapak Surya Utama yang kita kenal Uya Kuya, mohon maaf. Iya Pak. Dan tentunya alhamdulillah saat ini setelah berdasarkan dari klarifikasi, ternyata kedua belah pihak ini ada niat yang baik, yaitu dari Bapak Surya Utama adalah memiliki hak untuk kepemilikan terhadap kucingnya. Nah, sementara dari saudari Sherina Munaf, ya saat ini yang di kuasa hukumnya adalah Pak Adit ya, tentunya juga punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Ini yang tentunya kami sebagai dari Polres Metro Jakarta Timur untuk memediator. Dan alhamdulillah ternyata setelah kita mediasikan, dari niat yang baik ini menjadikan penyelesaian dengan musyawarah kekeluargaan. Apresiasi kepada kedua pihak bahwa permasalahan itu bisa kita selesaikan secara damai dan saling menghormati. Itu mungkin dari saya, nanti bisa ditanya ke kuasa hukum daripada Ibu Sherina Munaf. Silakan. Saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polres Metro Jakarta Timur karena telah mengakomodir pertemuan dan juga telah membuat kedua belah pihak ini mencapai kesepakatan. Terus kemudian sebenarnya tidak ada niatan apapun dari Sherina dan Indira, hanya pure kemanusiaan
Lalu kemudian tadi juga sudah dibicarakan dan ada kesepakatan bahwa minggu depan ada penyerahan terhadap kucing-kucing tersebut. Tidak hanya Sherina, semalam Uya Kuya juga terlihat turut hadir di Mapolres Metro Jakarta Timur. Kepada awak media, Uya mengaku kehadirannya tidak lain dan tidak bukan, juga untuk diminta klarifikasinya terkait kucing-kucingnya yang hilang. Uya juga mengakui bahwa sebagian kucingnya memang sudah kembali. Namun memang ada yang kondisinya memprihatinkan karena sedang sakit dan dalam masa perawatan sejak diadopsi. Lantas apa makna kucing dalam kehidupan seorang Uya Kuya? Sebenarnya dari minggu lalu saya sudah diminta klarifikasi oleh Polres Metro Jakarta Timur sehubungan ada beberapa kucing saya yang hilang, yang dijarah pada saat kejadian. Ada beberapa kucing yang sudah kembali, ada beberapa kucing yang belum kembali dan lain sebagainya. Dan tadi saya ini baru pulang dari Jember tadi karena saya baru memulangkan jenazah salah seorang TKW Hongkong di Jember. Jadi sampai turun bandara langsung ditelepon bisa datang kan untuk ke sini, saya langsung hadir di sini. Dan diminta klarifikasi lagi jumlah kucingnya berapa. Nah saya udah bilang kalau sementara yang saya belum ada kabar itu 3 ekor sampai sekarang. Polisi juga menanyakan ada berapa kucing yang masih ada di Mbak Sherina. Saya sendiri belum tahu pastinya karena saya bilang kalau nggak salah 3, 4 atau berapa gitu, ternyata ada 5 ya. Iya. Ternyata ada 5 dan tadi sudah diberitahukan juga keadaannya seperti apa. Memang ada satu kucing yang sedang sakit pada saat itu. Jadi ada satu kucing yang sempat saya adop kembali dari seseorang ya, dan itu masih dalam keadaan sakit dan penjarahan itu memang dalam masa perawatan. Dan selain itu juga ada satu kucing saya yang 2 kucing sebetulnya, 2 kucing yang lagi flu, lagi pilek. Satu ternyata ada di Mbak Sherina, satu lagi sudah ada di puskesmas udah kita dapatkan. Dan juga dari kepolisian juga sudah mendapatkan 2 kucing ya Pak, yang didapatkan langsung dari kepolisian, dari langsung orang-orang yang memegang atau menguasai kucing tersebut. Jadi itu saja, dan memang tidak ada permasalahan apapun dengan saya dengan Sherina, dan memang tadi cuma memastikan saja ada berapa kucing yang di Mbak Sherina, ada berapa kucing yang saya pegang, saya temukan dan belum saya pegang ada berapa, intinya itu aja. Kucing buat saya udah kayak keluarga Mas. Kalau orang yang mengikuti saya sejak dulu dari saya SD, SMP, SMA oke lah, itu nggak ada jejak digitalnya. Mungkin dari saya jadi artis itu sampai sekarang kucing udah bagian kehidupan saya, udah kayak keluarga aja, dan bisa dilihat ya. Mungkin pertanyaan itu udah bisa saya jawab tadi. Ya, oke, thank you. Sementara terkait update penjarahan rumahnya, Uya Kuya mengaku belum mengetahui pastinya, lantaran hingga saat ini ia belum menjenguk rumahnya lagi, maupun menginventarisir barang-barang apa aja yang hilang, serta jumlah kerugian yang dialaminya. Lantas, selain beberapa kucingnya, apalagi barang-barang pribadi milik Uya yang sudah dikembalikan para penjara? Dengan update dari penjaraannya sendiri seperti apa nih? Saya nggak tahu. Terus terang sampai sekarang saya belum tahu karena saya belum fokus ke situ. Sampai sekarang saya juga tidak ada laporan apa-apa, dan saya kalau ditanya juga kerugian apa, saya belum ke rumah. Thank you Dit. Berarti saya nggak tahu Mas, karena saya masih fokus ke keluarga saya. Saya cuma klarifikasi aja. Saya tidak buat laporan apa-apa soal kucing, nggak ada. Ada yang katanya berada di perhiasan, malah kemarin ada yang ngembalin mangkok cuci tangan ada. Tapi nggak ke saya karena saya kan nggak minta juga. Ada yang balik ke kamar, ada yang balikin mangkok, ada yang balikin kasur. Foto udah kembali Mas? Foto belum kembali. Foto yang gede udah, tapi foto-foto perkawinan saya belum, ijazah saya belum. Dari respon mengejutkan Sherina setelah terjadi perdamaian dengan Uya Kuya, lalu bagaimana pula kecaman masyarakat Jember terhadap para pelaku penjarahan di rumah Uya Kuya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Aksi penjarahan yang menyasar rumah Uya Kuya tak hanya disayangkan, tetapi juga membuat masyarakat Jember, salah satunya bernama Abu Salam, mengecam aksi itu. Lantaran rumah dan harta benda Uya yang dijarah pelaku justru bukan didapat Uya dari kedudukannya sebagai anggota DPR yang belum genap setahun dijalaninya, melainkan dari hasil jerih payahnya selama belasan tahun berkiprah di dunia hiburan tanah air. Pada Bang Uya Kuya dan Mbak Astrid, kami melihatnya itu sebagai satu fenomena yang sangat disayangkan menurut kami, karena sebetulnya tidak semua anggota dewan itu juga bersalah ataupun memiliki kekurangan yang disengaja. Saya rasa Bang Uya Kuya itu kemarin secara spontanitas aja di dalam melakukan kegiatan di gedung DPR yang kemudian berdampak kepada penjarahan di rumah beliau. Bang Uya itu baru jadi DPR sekitar 8 bulan. Selama ini beliau artis, otomatis harta yang ada pada beliau ini merupakan hasil jerih payah beliau sebagai public figure atau artis di ibu kota di Indonesia tercinta ini. Batu bentuk protes yang kelewatan sehingga menjadi sangat keluar dari jalurnya, menjadi satu kejahatan yang di situ bentuknya penjarahan yang berujung kepada kriminalitas di situ. Yang ini yang kami sayang. Artinya Bang Uya ini mungkin hanya keplesetnya itu bukan kepleset yang disengaja loh ya. Namanya kepleset nggak sengaja ya. Jadi pada saat dan situasi yang kurang beruntung aja kemarin beliau. Hal senada juga disampaikan warga Jember lainnya, Rofik Alwi. Ya, Rofik menyampaikan keprihatinannya sekaligus mengutuk dengan sangat keras aksi penjarahan yang menyasar kediaman Uya Kuya. Di luar itu Rofik juga mendukung sepenuhnya Uya Kuya untuk kembali berkiprah di parlemen pasca dinonaktifkan oleh parpol pengusungnya. Melihat dengan secara langsung, saya juga prihatin dengan adanya kejadian yang menimpa beliau. Ya, katanya dia mengikhlaskan, bahkan ini adalah musibah. Oleh karena itu kami selaku mewakili masyarakat, ya mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang lagi sebagaimana yang diharapkan oleh kita semuanya. Kadang-kadang masyarakat itu dengan adanya berita-berita mesot, berita-berita yang tidak meyakinkan masyarakat, kadang-kadang melihatnya hanya secara sekilas, tetapi tidak melihat secara kebenarannya. Oleh karena itu kami sangat prihatin melihat kejadian seperti yang dialami oleh Mas Uya Kuya. Karena semuanya perbuatan itu ya tidak semestinya lah. Untuk kebantunya kami terus memberikan support ya kepada Mas Uya Kuya terus untuk menjalankan kedewanan sebagai mana mestinya, dan kami juga memberikan support kepada beliau ya bahwa beliau itu sangat ikhlas apa yang sudah terjadi, dan beliau perlu kami berikan dukungan spiritual untuk senantiasa ikhlas di dalam menghadapi, sabar di dalam menghadapi musibah seperti ini. Menepikan kecaman masyarakat Jember terhadap para pelaku penjarahan di rumah Uya Kuya. Sesaat lagi akan hadir pengakuan Uya Kuya terkait kedekatannya dengan masyarakat Jember. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Sebelumnya, secara eksklusif, tim Intens Investigasi meliput kebersamaan Uya Kuya dengan masyarakat Jember. Uya sendiri mengungkapkan jika dirinya memang memiliki kedekatan khusus dengan masyarakat Jember.
lantaran ia acap membantu masyarakat Jember, khususnya para TKI asal Jember yang tersandung beragam masalah di negara tempatnya bekerja. Lantas, seperti apa pesan hangat dan juga menyentuh masyarakat Jember untuk Uya Kuya dan Astrid? Yang diperjanjian 2 bulan itu. Dari ayo nih para nih. Hindari nih, numpuk nang ngene kabeh iki lho. Ini bukan dapil saya di Jakarta dan luar negeri, ini dapil ini Jember. Tapi saya sama Jember sudah kayak punya kedekatan sendiri karena kebetulan ada beberapa kasus dan beberapa masyarakat Jember yang pernah saya bantu dan nggak tahu ya, emang kayak Allah dari beberapa tahun yang lalu menunjukkannya yang menolong saya kebanyakan orang-orang Jember, Bondowoso, Banyuwangi, ya kan? Dan sekitarnya. Dan hari ini kita kesini dan alhamdulillah masyarakat Jember sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bu, terima kasih ya, terima kasih Pak Lurah. Ya, dan Mbak Astrid tetap semangat, tabah. Beliau ternyata ikhlas banget dan semua yang terjadi. Insya Allah Tuhan akan memberikan yang terbaik. Amin. Kebaikan beliau nanti untuk di parlemen lagi. Amin. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscriber.